Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 33 Perubahan mengejutkan yang tidak dapat dijelaskan. Di bawah tatapan mata yang sangat tenang itu, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kegelisahan saat dia mengangkat tangannya ke pipinya dan bertanya dengan lembut, "Mengapa kakak murung menatapku seperti ini? Apakah ada sesuatu di wajahku?" Dia tidak menjawab dan hanya tersenyum anggun. "Mari kita lanjutkan perjalanan kita." Lalu dia berbalik dan mulai melanjutkan perjalanan mereka. Feng Qingge berhenti sejenak sebelum dia menyusul dan mengikutinya di sisinya saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Saat mereka berjalan, sesekali dia akan memiringkan wajahnya sedikit ke samping dan menatap wajah yang berwibawa itu. Dia begitu sempurna, begitu lembut, yang membuatnya jatuh cinta padanya, membuat jantungnya berdebar-debar, terpesona padanya, bahkan jika itu berarti dia harus menjalani hidupnya dengan wajah orang lain, tidak akan ada penyesalan. Di sisi lain, Feng Jiu terjebak dalam situasi yang agak menyedihkan. Karena dua beruang di belakangnya telah mengejarnya selama lebih dari 2 jam. Awalnya ia berpikir bahwa ia akan dapat melepaskan diri dengan mudah tetapi kecepatan lari kedua beruang itu ternyata tak disangka-sangka begitu cepat dan ketika berlari menjauh, getaran yang dapat ia rasakan di bawah kakinya dan sesekali raungan keras yang datang dari belakang tak membuatnya dapat melambat sedikit pun. Dia tidak mampu mengurangi kecepatannya, tetapi berlari dengan kecepatan itu tanpa henti, bahkan para dewa pun tidak akan mampu bertahan. "Ark, berhenti mengejarku. Kalau kau membuatku marah, aku akan benar-benar melawanmu dengan sekuat tenaga." Teriaknya sambil menundukkan kepala, kecepatannya tidak berkurang, tapi dia sudah terengah-engah. Dia baru saja memetik sekat tanaman ajaib. Apa mereka perlu mengejarnya sejauh ini selama lebih dari 2 jam untuk itu? Raungan, raungan. Satu-satunya respon yang didapatnya hanyalah 2 raungan keras dari beruang-beruang itu dengan kecepatan mereka yang tak berkurang. Dia melihat pohon yang tebal dan kuat di depannya dan dia menoleh untuk melihat ke belakang sambil terengah-engah sebelum dia mempercepat langkahnya. Dan tepat saat dia mendekati pohon besar itu, dia menekuk lututnya hingga sedikit membungkuk dan dia melompat dengan tangan terentang untuk meraih cabang pohon, sebelum dengan cepat melompat ke cabang pohon dan naik ke pohon besar itu. "Wah, aku kelelahan." Ia sudah selesai berlari. Ia duduk di atas dahan pohon sambil terengah-engah karena melihat 2 beruang itu dengan cepat mengejarnya dan mencapai dasar pohon hanya dalam beberapa tarikan napas. Beruang-beruang itu kemudian mencoba menggunakan keempat kakinya untuk memanjat. Untungnya, pohon yang dipilihnya tidak hanya kokoh, tetapi kulit pohonnya juga halus dan licin, sehingga sulit untuk dipanjat. Bam! Seperti yang diduga, salah satu beruang yang telah memanjat sekitar 1 meter di atas tanah terjatuh ke tanah dengan keempat kakinya melambai di udara dan Feng Jiu tidak dapat menahan tawa melihatnya. "Tapi, apa sih manfaat dari batang tanaman ajaib itu? Kenapa kalian berdua harus mengejarku terus-menerus selama ini?" Dia mengambil batang tanaman yang telah dia petik sebelumnya dari kosmos saknya untuk melihatnya dan karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak tahu apa kegunaannya. Raungan, raungan. Kedua beruang di bawah pohon itu langsung meraung keras lagi setelah melihatnya mencabut tangkai tanaman ajaib itu. Karena tidak dapat memanjat pohon, kedua beruang itu menggabungkan kekuatan mereka dan mengguncang pohon itu, tampak seperti mereka berpikir untuk mengguncangnya keluar dari pohon. Pohon itu berguncang hebat, hampir membuatnya terjatuh. Ia berpegangan pada pohon itu dengan satu tangan dan berteriak dari bawah, "Apakah kamu sudah lelah? Berpikir untuk mengambil ramuan ajaib ini dariku? Lupakan saja." Raungan, 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 raungan. Kedua beruang itu marah dan auman mereka terdengar tanpa henti, mengguncang pohon itu dengan sangat keras sehingga Feng Jiu berpikir bahwa dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia menjauhkan batang tanaman ajaib itu dan mulai melihat sekelilingnya, berpikir untuk melompat dari pohon ini ke pohon lain, untuk menemukan jalan baginya untuk melarikan diri. Namun, saat dia berdiri, langit tiba-tiba bergemuruh dengan suara keras, terdengar seperti guntur yang turun dari awan. Gelombang aura yang kuat jatuh dari awan di atas dan angin kencang tiba-tiba bertiup di bawah aura yang luar biasa itu. Hembusan angin begitu kuat sehingga pohon-pohon di hutan bergoyang dan daun-daun yang jatuh di tanah terlempar ke udara dalam arus yang berputar-putar. Wow-wow-ar. Mengaum. Merayu. Suara-suara ketakutan dari berbagai binatang di hutan terdengar, simfoni teriakan binatang yang sumbang bergema di seluruh hutan. Pada saat yang sama, Feng Jiu melihat 2 beruang besar di bawah pohon tiba-tiba jatuh ke tanah dalam tumpukan yang gemetar, semuanya meringkuk ketakutan.